Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih berkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga pernikahan. Tuhan, umat-Mu yang hari ini sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, kesembuhan, biarlah oleh bilur-bilur-Mu, umat-Mu sehat, umat-Mu sembuh dalam nama Yesus. Bahkan umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan bisnis, keuangan, dan karir, Tuhan, Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah pada hari ini, haleluya, air mata Tuhan ubahkan menjadi sorak-sorak. Air mata Tuhan ubahkan menjadi sorak-sorai. Gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Amin. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan itu memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Alkitab katakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar kepada orang Israel. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Selama 70 tahun mereka menjadi budak. Mereka, saudaraku, mengalami hidup yang sangat menderita. Bahkan saudaraku, Anda boleh melihat dalam Mazmur 137. Penderitaan, kesedihan yang dialami umatnya bukan penderitaan yang biasa. Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Mazmur 137 ayat 1. Amin. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Di sanalah orang-orang Israel duduk dan sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Apabila mereka mengingat Yerusalem. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu. Kita menggantungkan kecapi kita. Mereka menggantungkan kecapi mereka. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita. Alkitab berkata di sana orang-orang yang menawan orang-orang Israel. Meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Meminta kepada umatnya untuk memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Gereja Tuhan, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka menderita. Tetapi orang-orang yang menyiksa mereka, menyuruh mereka untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Lanjutkan terus, haleluya. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian yang dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu gereja Tuhan, Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 ini menggambarkan betapa hebat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Tetapi gereja Tuhan, Esra pasal yang pertama, tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba pertolongan Tuhan datang. Esra pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ezra 1 ayat 3. Amin. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Raja Kores memberikan perintah. Siapa di antara kamu yang termasuk umat Israel? Allahnya menyertainya. Allahnya menyertainya. Biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem. Saudaraku, biarlah umatnya kembali pulang ke Yerusalem, ke tanah pusakanya yang terletak di Yehuda. Yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Dan mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Yakni Allah yang diam di Yerusalem. Amin. Haleluya. Dan setiap orang yang tertinggal. Dan setiap orang yang tertinggal. Dimanapun dia ada sebagai pendatang. Dimanapun dia ada sebagai pendatang. Harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas. Alkitab mengatakan gereja Tuhan waktu mereka pulang, mereka tidak pulang dengan tangan yang kosong. Mereka disokong dengan banyak emas dan perak. Harta benda dan ternak. Harta benda dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Gereja Tuhan. Pada waktu Tuhan, haleluya, pada waktu Tuhan, kesedihan akan terangkat dan Tuhan akan mengisi mulut umatnya dengan tawa dan sukacita. Saudara umat yang diberkati Tuhan, Mazmur 137 ayat 1 dan 4, bagaimana mereka menangis di tepi sungai-sungai Babel. Tetapi Esra pasal yang pertama, ayat 3 sampai 4, mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Saudaraku, mereka boleh pulang ke Yerusalem. Dan mereka pulang bukan dengan tangan yang kosong, tetapi mereka pulang dengan membawa banyak emas dan perak. Dan saudaraku, mereka didandani Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, tema khotbah hari ini,
haleluya, air mata Tuhan ubahkan menjadi sorak-sorak. Poin yang pertama, kagumi bahwa Tuhan telah membantu Anda di masa-masa yang lampau. Saya ulangi, kagumi bahwa Tuhan telah membantu Anda di masa-masa yang lampau. Gereja Tuhan, saudaraku, Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 ini bicara sesuatu yang sudah terjadi. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Engkau dan saya harus saudara harus kagum. Saudara, buat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang membuat Anda seperti bermimpi. Ulangi lagi, Mazmur 126 ayat 1. Mazmur 126 ayat 1. Amin. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Keadaan Anda dan saya seperti orang yang bermimpi. Gereja Tuhan seperti bermimpi. Mereka ada di Babel, mereka jadi budak, seperti bermimpi. Tiba-tiba mereka mendengarkan kabar baik, boleh pulang ke Yerusalem, seperti bermimpi. Bukan cuma pulang, mereka pulang, saudaraku, diperlengkapi, dinandani dengan membawa emas dan perak, dengan ternak domba. Saudaraku, seperti bermimpi. Saudaraku, Tuhan mau kau dan saya kagum akan karya Tuhan, kagum akan pertolongan Tuhan yang membuat Anda mengalami mujizat Tuhan seperti Anda bermimpi. Saudara, Kejadian 12, haleluya, ayat 9 sampai 11. Saudaraku, Petrus seperti bermimpi. Kisah Rasul 12 ayat 9. Tiba-tiba, haleluya, dia dilepaskan dari penjara. Tiba-tiba pintu gerbang besi itu terbuka seketika, seperti bermimpi. Kisah Rasul 12 ayat 9 sampai 11. Haleluya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 9 sampai 11. Seperti bermimpi. Saya berdoa dalam nama Yesus, gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan di bulan ini, di tahun ini. Saudaraku, sehingga engkau dan saya seperti bermimpi bagaimana Tuhan memberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 12 ayat 9. Amin. Lalu dia mengikuti malaikat itu keluar. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Gereja Tuhan, Petrus tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan yang menolong dia itu adalah betul-betul terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Langsung ayat 11, haleluya. Dan setelah sadar akan dirinya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya. Bahwa Tuhan itu telah menyuruh malaikatnya. Gereja Tuhan seperti bermimpi. Saudaraku, saya menghitung, saudaraku, hari-hari ini begitu banyak umat Tuhan, saudaraku, yang mengalami mujizat Tuhan seperti bermimpi. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada umat Tuhan yang, saudaraku, umur 48 tahun belum mendapat jodoh. Tetapi kalau Tuhan izinkan bulan 9 ini dia akan menikah seperti bermimpi. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada satu keluarga, saudaraku, haleluya, istrinya sudah kritis dan 2 kali mengalami keguguran. Tapi hari ini Tuhan sudah memberikan dia anak dan diberi nama Faith seperti bermimpi. Haleluya, haleluya. Ada keluarga Pak Kris, saudaraku, dia berkata, Pak, terlalu banyak air mata yang selama ini, haleluya, bahwa saya merindukan anak itu, dan sekarang, saudaraku, anak itu sudah Tuhan berikan kepadanya seperti bermimpi. Saya percaya gereja Tuhan, haleluya, perbuatan Tuhan di masa lampau, saudaraku, biarlah engkau dan saya mengingatnya, merenungkannya, bukan hanya merenungkannya. Poin yang pertama, kagumi bahwa Tuhan telah membantu Anda di masa-masa yang lampau. Poin yang pertama, kagumi gereja Tuhan bahwa Tuhan telah membantu Anda dan saya di masa yang lampau. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuat engkau dan saya tertawa. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Haleluya. Kejadian 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya, haleluya. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Amin. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya. Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham? Siapakah yang tadinya mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Gereja Tuhan, usia bukan ukuran. Gereja Tuhan, di masa tua pun engkau akan berbuah yang lebat. Saya ulangi, di masa tua pun engkau akan berbuah yang lebat. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Gereja Tuhan, mengapa? Allah kita adalah Allah yang membuat Anda dan saya tertawa. Saudara, gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, Allah membuat Sarah tertawa. Allah membuat Abraham tertawa. Dan orang-orang, haleluya, juga melihatnya. Saudaraku, semuanya menjadi tertawa.
Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ke Lukas pasal 1 65. Saudaraku, haleluya. Semua orang-orang yang ada di pegunungan Yudea semuanya bersukacita waktu mereka mendengar bahwa Elisabet yang sudah tua pun melahirkan juga. Lukas 1 ayat 65. Haleluya. Lukas 1 ayat 65. Amin. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitar rumah daripada Elisabet dan Zakaria suaminya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yehuda. Segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Kok bisa ada seorang ibu yang sudah tua? Ada seorang ayah yang sudah tua yang bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Kok bisa melahirkan? Gereja Tuhan. Tuhan membuat engkau dan saya tertawa. Haleluya, haleluya. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan. Haleluya. Berita kesedihanmu sudah selesai. Berita kegagalanmu sudah selesai. Tuhan mau engkau dan saya bergembira, bersukacita. Karena Tuhan mau, gereja Tuhan, mulutmu dipenuhi dengan sukacita dan sorak-sorak. Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Haleluya. Pada waktu Tuhan, kesedihan akan terangkat daripadamu. Haleluya. Air matamu akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan akan mengisi mulutmu dengan sukacita, dengan tawa. Kesulitan, kesedihan tidak akan berlangsung lama. Engkau dan saya ditolong Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Mazmur 126 ayat 2. Amin. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar terhadap orang ini. Gereja Tuhan. Masa kesedihanmu, berita kesedihanmu, berita kegagalanmu sudah selesai, sudah berhenti. Dan saudaraku, inilah waktunya gereja Tuhan, engkau dan saya. Haleluya. Engkau dan saya menceritakan berita kemenangan, berita yang besar, berita yang dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Lukas 1:49. Yang Maha Kuasa melakukan banyak keajaiban kepadamu, kepada bisnismu, kepada karirmu, saya sebagai hamba Tuhan, kepada pelayanan saya. Lukas 1:49. Lukas 1 ayat 49. Amin. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ulangi lagi Lukas 1:49. Lukas 1 ayat 49. Angkat tangan saudara, amin. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi saya dan saudara. Dan namanya adalah kudus. Dan namanya adalah kudus. Gereja Tuhan, poin yang ketiga. Haleluya, haleluya. Masa berita kesedihanmu, berita kegagalanmu sudah selesai. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan keajaiban kepada saya dan saudara. Yesaya 25 ayat 9. Bagian saya dan saudara, ceritakan tentang Tuhan yang menyelamatkan saudara, ceritakan tentang Tuhan yang menyembuhkan saudara, ceritakan tentang Tuhan yang membuat Anda sudah tertawa dengan dahsyat dan luar biasa. Yesaya 25 ayat 9. Haleluya. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Haleluya, haleluya. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Yesaya 25 ayat 9. Amin. Pada waktu itu orang akan berkata. Pada waktu itu orang akan berkata. Sesungguhnya inilah Allah kita. Sesungguhnya inilah Allah kita. Yang kita nanti-nantikan. Yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Oleh karena keselamatan yang diadakannya. Gereja Tuhan, saudaraku, kemarin saya mengadakan ibadah khusus di salah satu kota. Dimulai dari saudaraku, ada satu ibu yang puluhan tahun sakit-sakitan. Mendengar bahwa orang ini disembuhkan Tuhan, saudaraku, itu menjadi berita besar. Buat anaknya, buat menantunya, buat keluarga besarnya. Sehingga saudaraku, keluarga besarnya boleh berkumpul, saudaraku, untuk mendengarkan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah melakukan keajaiban dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berita sakit penyakit itu berhenti dalam nama Yesus. Berita kesedihan, kegagalan berhenti dalam nama Yesus. Inilah waktunya gereja Tuhan, engkau dan saya menceritakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kedahsyatan, keluar biasaan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara umat yang diberkati Tuhan, engkau dan saya akan mendengarkan berita-berita yang luar biasa. Alkitab berkata dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Ada berita, Obed diberkati dalam 3 bulan. Obed diberkati berlimpah-limpah. Sampai berita dia diberkati sampai kepada, haleluya, kepada istana. 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Amin. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan
memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Bapak Ibu, kok bisa dalam 3 bulan segala sesuatu yang ada pada Obed-Edom diberkati Tuhan, dan berita dia diberkati sampai terdengar ke istana. Saudaraku gereja Tuhan, haleluya. Yosua 2 ayat 10. Berita laut terbelah. Itu terdengar sampai ke kota Jeriko. Sampai orang-orang di Jeriko gemetar ketakutan. Mengapa? Mendengar bahwa Allah Israel telah membelah laut Teberau. Yosua 2 ayat 10. Yosua 2 ayat 10. Amin. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ketika kamu berjalan dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Dan apa yang sudah kamu lakukan kepada 2 raja orang Amori yang ada di seberang sungai Yordan itu. Gereja Tuhan. Bukan hanya laut terbelah, tetapi berita bagaimana raja-raja tunduk dan takluk kepada Israel. Gereja Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa bulan ini, tahun ini, engkau dan saya angkat tangan saudara. Orang-orang di luar sana akan, saudaraku, mendengar bagaimana engkau diberkati, kesehatanmu diberkati, bisnismu, tokomu, keuanganmu, karirmu, pelayananmu. Saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, bagaimana ibadah 2 fajar ini, bagaimana ibadah mesbah malam ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, percaya bahwa Tuhan, percaya pada Tuhan untuk melakukannya lagi. Gereja Tuhan, engkau harus percaya bahwa engkau dan saya ditolong Tuhan bukan hanya di masa lampau, tetapi percaya hari ini, besok, lusa, engkau akan diberkati Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Ratapan 3, 22, 23. Haleluya. Saudaraku, Ratapan 3, 22 sampai 23. Berkat Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan selalu baru. Pertolongan Tuhan selalu baru buat saya dan saudara. Haleluya. Ratapan 3 ayat 22. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, maka di awal tahun ini yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Apa itu? Ayub 42. Saudaraku, Ayub 42. Perhatikan ayat 10 dulu. Bahwa saudaraku percaya bahwa Tuhan akan, saudaraku, melakukan keajaiban lagi kepada saya dan saudara. Dan minimal Anda dan saya menerima berkat double porsi. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Amin. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan kembali memulihkan keadaan Ayub. Setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah dia meminta doa kepada sahabat-sahabat. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub. Tuhan itu memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Percayakah saudara bahwa Anda ditolong Tuhan bukan hanya di masa lampau, tetapi hari ini dan besok lusa engkau akan diberkati Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga Ayub 42 ayat 12, saudaraku, bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun 2021. Gereja Tuhan, hari esokmu lebih baik dari hari ini. Hari lusamu jauh lebih baik daripada hari esok. Saudaraku, ayat 42 ayat yang ke-12. Ayub 42 ayat 12. Amin. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Tuhan memberkati Ayub yang dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lebih daripada hidupnya yang dahulu, gereja Tuhan. Kalau saudara pernah ditolong Tuhan di masa-masa yang lampau, saudaraku, percayakan hidup saudara. Percayakan pelayanan saudara, percayakan bisnis saudara, percayakan kesehatan saudara. Hari ini, besok dan lusa, engkau akan diberkati Tuhan lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, yang kelima, yang terakhir, saudaraku, siapkan, saudara gereja Tuhan, benih yang terbaik. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, Mazmur 126, haleluya, ayat yang keempat, 5 dan 6. Saudaraku, engkau akan menuai. Saudaraku, engkau akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Mazmur 126 ayat 4. Amin. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seperti memulihkan batang kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu gereja Tuhan, mereka sudah ada di Yerusalem. Bukan berarti gereja Tuhan setelah mereka sampai di Yerusalem maka sudah selesai. Gereja Tuhan, waktu mereka pulang ke Yerusalem, saudaraku, Yerusalem sudah runtuh, sudah roboh. Mereka harus menabur, mereka harus bekerja keras, mereka harus melakukan hal-hal yang luar biasa di sana.
Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam kitab Hagai, saudaraku, waktu mereka mulai menabur benih, mujizat terjadi. Hagai 2 ayat 19 dan 20. Hagai 2 ayat 19. Amin. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Mulai diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah benih masih tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? pohon delima atau pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Gereja Tuhan mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Saudaraku gereja Tuhan, saudaraku Tuhan Mangko dan saya, poin yang kelima, bawa benih saudara yang terbaik. Saudaraku, ada kesaksian yang luar biasa. Ada hamba Tuhan bersaksi, dipercayakan Tuhan penggembalaan, pelayanan yang sangat besar. Saudaraku, waktu jumlah orang-orang percaya berlimpah-limpah, semakin bertambah banyak. Saudaraku, tiba-tiba hamba Tuhan ini, saudaraku, dia memilih ada 7 orang hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saudaraku, Tuhan menyuruh dia, saudaraku, memberikan dasinya, saudaraku, haleluya, kepada 7 hamba-hamba Tuhan ini. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan, haleluya? 7 hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Setelah peristiwa yang luar biasa ini yang terjadi. Hamba Tuhan ini melihat, saudaraku, haleluya, orang-orang berdatangan kepadanya. Setiap orang membawa oleh-oleh kepada hamba Tuhan ini, saudaraku, isinya pasti dasi. Sehingga gereja Tuhan, hamba Tuhan ini berkata di dalam doa, Tuhan, kenapa setiap orang mendatangi saya isinya adalah dasi? Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, belajar dari peristiwa ini, Tuhan saudaraku, memberikan hikmat kepada hamba Tuhan ini. Bahwa saudara gereja Tuhan, bahwa camkanlah ini. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata bahwa apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai orang itu. Saudara gereja Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, haleluya. Saudaraku, kemudian hamba Tuhan ini melakukan hal yang baru lagi. Dia, saudaraku, haleluya, di gereja di mana dia menggembalakan, dia mencari orang-orang yang, saudaraku, yang ukuran sepatunya sama dengan dia. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Saudaraku, dia memberikan sepatunya yang terbaik kepada orang-orang yang ukuran sepatunya sama dengan dia. Saudaraku, apa yang terjadi? Haleluya. 1 bulan dia tunggu, 2 bulan, dia tunggu 3 bulan, dia tunggu, saudaraku, apa yang terjadi? Bahwa tidak ada mujizat. Lalu dia bertanya, Tuhan, kenapa saya kemarin waktu saya menaburkan dasi, saya panen dasi, kenapa saya menabur sepatu? Saya belum panen sepatu. Saudara gereja Tuhan, Roh Kudus mengajari hamba Tuhan ini berkata, semakin berkualitas benih yang kamu tabur. Saudara bercatat ini, semakin berkualitas benih yang saudara tabur, engkau dan saya membutuhkan waktu yang cukup untuk engkau menantikan bahwa apa yang engkau tabur pasti akan kamu tuai. Dan ketika waktunya tiba engkau menuai, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi engkau, menghentikan engkau, akan terus menuai dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, beberapa bulan setelah peristiwa yang luar biasa itu, saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba, saudaraku, hamba Tuhan ini, saudaraku, dia bersaksi bagaimana orang-orang memberikan dia sepatu-sepatu yang terbaik. Gereja Tuhan umat ini berkati Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan bahwa 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, baca Bu Belinda, camkanlah ini. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya, sekalipun engkau dan saya masih berkekurangan, gereja Tuhan, jangan berhenti membawa benih yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat 6. Amin. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. dan akan menuai banyak juga. Gereja Tuhan. Kemarin waktu saya, saudaraku, lagi haleluya melayani, saudaraku, beberapa keluarga dalam ibadah Jum. Saudaraku, ada satu ibu yang masih muda, dia bersaksi, Pak, saya dapat berkat sekian. Lalu saya digerakkan Tuhan untuk saya menabur. Haleluya. Untuk pekerjaan Tuhan, saya menabur untuk saudaraku, untuk orang tuanya dan untuk mertuanya. Sampai suaminya berkatalah, kamu kan dapatnya hanya segini. Kenapa kamu kok bisa memberikannya hampir semuanya kepada orang-orang? Baik kepada pekerjaan Tuhan, baik kepada orang tuanya maupun kepada mertuanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Waktu suaminya pulang, saudaraku, bagaimana suaminya pulang dengan membawa berkat yang jauh lebih daripada apa yang dia tabur. Gereja Tuhan, siapkan benih yang terbaik. Saya percaya gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang setia, maka dalam Maliaki 3 ayat 8-11,
Ini adalah rahasia. Engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapkan saudaraku benih saudara yang terbaik. Saudara gereja Tuhan, untuk engkau dan saya setia dengan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan gereja Tuhan, maka engkau dan saya akan melihat tingkap-tingkap itu akan dibukakan sehingga engkau dan saya akan diberkati berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Malaikat 3 ayat 10 dan 11. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya Tuhan dapati menjadi orang-orang yang membawa persembahan saudara, bukan yang biasa, yang terbaik untuk Tuhan, maka engkau dan saya akan melihat bagaimana Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaikat 3 ayat 8 sampai 11. Haleluya. Malaikat 3 ayat 8. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi kamu menipu aku. Tetapi kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Gereja Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. Dan ujilah aku. Ujilah aku, kata Tuhan. Semesta alam. Perhatikan, amin. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Yang pertama, angkat tangan saudara. Di dalam nama Yesus, engkau dan saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan, bukan engkau, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu di bulan ini, di tahun ini. Haleluya, lanjutkan terus. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya melihat saudaraku ada satu wanita, satu ibu. Saya ingat waktu saya khotbah tentang saudaraku, roti dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Saudaraku, ibu ini selalu bersaksi, Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta sedang khotbah tentang roti dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Saudaraku, ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya memposisikan diri saya seperti janda di Sarfat itu. Saya mulai belajar menabur. Walaupun saya masih berkekurangan, saya mulai belajar menabur. Apa yang terjadi gereja Tuhan? Bagaimana ibu ini di masa pandemi, di masa krisis, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, kemarin dia bersaksi, Pak, kok bisa? Saya dapat berkat bukan dari Jakarta, tetapi dari luar pulau. Diberkati dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Ini membuktikan gereja Tuhan, berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bahkan Alkitab berkata, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, engkau dan saya, sehingga engkau dan saya melihat mujizat Tuhan, kedahsyatan dan keluar biasaan. Ayat terakhir, Mazmur 126, ayat 5 dan 6. Gereja Tuhan, engkau akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Kapan itu? Waktu engkau dan saya belajarlah menabur, walaupun harus dengan air mata, tetapi lakukan itu dengan setia. Saya percaya mujizat kedahsyatan akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang berjalan maju sambil menabur. Lanjutkan terus. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, tema khotbah hari ini, air mata Tuhan ubahkan menjadi sorak-sorai. Yang pertama, sadari atau kagumi bahwa Tuhan telah membantu Anda di masa yang sulit. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuat Anda tertawa. Yang ketiga, saudaraku, berita kesedihanmu, kegagalanmu sudah selesai. Inilah waktunya engkau dan saya menceritakan berita kemenangan, berita keberhasilan. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan memberkatimu hari ini dan selama-lamanya. Bukan hanya esok, bukannya hari yang lampau, tetapi hari ini dan hari-hari yang akan datang engkau diberkati berlimpah-limpah. Yang kelima, saudaraku, siapkan benih saudara yang terbaik. Saya percaya engkau dan saya akan menuai. Engkau akan saya dengan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Berkati seluruh umat-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang mengubahkan setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang mengubahkan duka cita, air mata menjadi sukacita, menjadi sorak-sorak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, pemulihan keuangan. Berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapkan roti dan anggur. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan pengucapan syukur dengan iman. Haleluya, haleluya. Amin.
ucapkan syukur buat tubuh dan darah Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan darah Yesus? Mari minum itu dengan iman, minum dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna, diberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang sakit di dalam nama Yesus engkau sembuh. Yang sakit di dalam nama Yesus engkau sembuh. Oleh darah Yesus dosamu diampuni. Dosa kita diampuni. Oleh pilur Yesus engkau dan saya disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Persembahan khusus kami. Persembahan persepuluhan kami. Kami boleh membawa, umatmu boleh membawa persembahan yang terbaik. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, gereja Tuhan. Gereja kita mengadakan ibadah doa fajar. Setiap hari ada ibadah doa fajar jam 5 dan malamnya ada mesbah malam. Saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu setia dalam ibadah doa fajar dan mesbah malam. Saya percaya Bapak Ibu, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berlimpah-limpah damai sejahtera dan sukacita. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, 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 amin.